Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum Ibu memulai materi kita, materi pembelajaran kita mengenai letak astronomis dan letak geografis Indonesia, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Afrilia Lumban Gaul, Hadir, Bu. Desi Melansari, Hadir, Bu. Depi Sinaga, Hadir, Bu. Febri Tiarandari-Ogan, Hadir, Bu. Febrianti Manalu. Hadir, Bu. Baik. Yang pertama itu materi kita mengenai letak astronomis. Pengertian dari letak astronomis itu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, di mana garis lintang itu garis khayal yang melintang melingkari bumi, sedangkan garis bujur garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim. Yang pertama ada iklim muson, yang kedua ada iklim laut, dan yang terakhir ada iklim tropis. Nah, iklim muson dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan biasanya 6 bulan. Kalau di iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Iklim laut biasanya terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak penguapan yang mengakibatkan hujan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia. Sinar matahari yang selalu ada di sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim. Sehingga masih cukup nyaman untuk kita melakukan berbagai kegiatan di dalam maupun di luar ruangan. Lama siang dan malam di Indonesia juga hampir sama, yaitu 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam. Jika dibandingkan negara kita dengan negara-negara yang terletak di lintang sedang, misalnya ada Amerika Serikat. Pada musim panas, lama siang lebih jauh dibandingkan dengan malam. Begitu sebaliknya, pada musim dingin, lama siang lebih pendek. Keadaan suhu di daerah tropis berbeda dengan suhu di negara-negara yang terletak pada lintang sedang. Dengan 4 musim, yaitu ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Pada musim dingin, udara sangat dingin sampai mencapai puluhan derajat di bawah 0 Celcius. Wah, ngeri kan? Sehingga diperlukan penghangat ruangan. Kemudian jalanan tertutup sehingga kendaraan tidak bebas berlalu lalang seperti di Indonesia. Nah, pada saat itu pula banyak penduduk yang melakukan kegiatan di dalam ruangan, baik di rumah maupun di kantor. Sebagian dari mereka pergi berwisata ke daerah yang lebih hangat, yaitu daerah tropis seperti di Indonesia. Pada musim panas, keadaan sebaliknya terjadi. Pada saat itu udara panas, bahkan suhu udara dapat melampaui 40 derajat Celcius. Maka dari itu, diperlukanlah pendingin ruangan agar tetap nyaman. Kemudian yang selanjutnya itu ada letak geografis, di mana letak geografis ini lokasi berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berdasarkan peta berada di antara 2 benua dan samudra.
yang diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, di bagian sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Di bagian sebelah selatannya Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Nah, kalau di sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, apa sih manfaat letak geografis bagi Indonesia? Nah, letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Cina, Jepang, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju ke negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak geografis ini memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi dengan bangsa lain. Interaksi sosial salah satunya melalui perdagangan, kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam. Berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, pala, lada, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya. Sementara di negara lain juga seperti India dan Cina menjual berbagai produk barang seperti kain dan tenunan halus, porselen, dan lain-lain masuk ke Indonesia. Nah, apa sih manfaat letak geografis Indonesia? Nah, salah satu manfaat letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, misalnya narkoba, dan barang-barang sedudukan lainnya. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Adakah dari anak-anak Ibu yang ingin menanyakan mengenai materi pada hari ini? Ibu persilahkan. Tidak, Bu. Oke, Tidak baik. ada, Bu. Jika tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan terima kasih.